Jadi ini adalah video lanjutan dari yang kemarin tentang busi racing dari KNZ. Jadi ada dua macam busi racing dari KNZ, yang dari Gold Series dan juga dari Double Iridium seperti ini. Jadi keduanya ini sudah saya coba dan tes jalan juga. Dan yang sekarang terpasang di motor saya yang tipe Double Iridium. Ini juga sudah saya coba, cuman agak kurang dibandingkan yang ini. Dan untuk motor Satria injeksi cocoknya pakai yang Double Iridium. Mungkin motor lain cocoknya yang Gold Series seperti ini. Motor bebek mungkin cocok. Untuk motor Satria injeksi cocok yang Double Iridium. Ini gasnya lebih padat dan juga waktu kondisi mesin panas itu nggak gampang drop. Dan juga kenapa videonya saya uploadnya lama, karena saya sudah tes jaraknya sampai 1000 km lebih. Kita lihat di speedometer. Untuk jaraknya di bagian sini sudah capai 1043 km. Dan juga kan kemarin itu lebaran, jadi saya pakai mudik juga. Ya kurang lebih untuk jarak tempuhnya ada di 300 km. Jadi pokoknya saya pakai terus sampai 300 km itu. Cuman buat berhenti makan sama ngisi bensin. Sama ya istirahat sebentar, lanjut lagi. Dari pagi sampai malam hari. Di siang hari kan panas. Tentu biasanya kan kalau busi biasa itu kalau mesinnya sudah panas, tenaganya agak sedikit berkurang. Nah, waktu saya pakai busi ini tenaganya tetap oke, tetap bagus. Gasnya tetap masih padat. Apalagi kalau di kondisi kemacetan, mesin itu bisa overheat kalau kipas radiatornya itu nggak nyala. Kalau pakai busi biasa kan agak ngedrop tuh kalau tenaganya, kalau mesinnya panas. Nah, kalau busi ini tetap enak, tetap oke. Dan untuk konsumsi bahan bakarnya, yang rata-rata biasanya saya isi, ini selisihnya ada 5000. Kalau biasanya pakai busi biasa, sekali ngisi itu bisa, ini jarak tempuh yang sama. Biasanya kan saya juga pakai pulang pergi kerja. Saya tes, saya isi kalau pakai busi biasa itu di angka 35.000 untuk Pertalite. Nah, waktu pakai busi ini saya cuman masuk di angka 30.000 sekali isi, itu sudah full tank di Pertalite. Jadi selisihnya ada Rp5.000 untuk pakai busi yang ini dan juga busi biasa. Ya lumayan kan, dapat Rp5.000 untuk perbandingan bahan bakarnya. Nah, jadi penjelasannya kenapa bisa selisih Rp5.000 untuk konsumsi bahan bakarnya. Ya karena kan saya bilang tadi gasnya itu lebih padat. Otomatis kita ngebuka gas itu tidak terlalu dalam. Jadi injektor itu tidak menyemprotkan bahan bakar terlalu lebih. Semakin kita gas putar, maka injektor akan menyemprotkan bahan bakar itu lebih banyak. Nah, makanya kalau motor ngedrop itu agak sedikit boros ya. Kenapa? Karena kita rata-rata ngegasnya itu ya agak dalam, makanya itu mesin jadi lebih boros. Nah, kalau pakai busi yang iridium, gasnya itu lebih padat, ya tidak terlalu boros juga karena bukan gasnya itu tidak terlalu banyak. Jadi kita sudah pakai sampai 1000 km lebih. Kita akan cek kondisi businya seperti apa setelah dipakai sampai 1000 km. Seperti ini kondisi businya setelah dipakai 1000 km pertama. Untuk warna pembakarannya lumayan, walaupun ini agak sedikit kering, tapi nggak kering banget. Kenapa? Karena di bagian atas ini tuh masih ada merah-merahnya. Ini bukan karena berkarat, cuman efek dari pembakaran aja, memang begitu. Jadi merah bata seperti ini. Di motor saya ini cenderung agak sedikit kering. Kenapa? Karena saya pakai ecu standar. Ecu standar itu nggak bisa disetting konsumsi bahan bakarnya, kecuali kalau sudah di remap atau sekalian ganti ecu racing, itu pasti lebih jos lagi. Jadi seperti ini.
Jadi yang membedakan busi iridium merek lain dan KNZ itu pada di bagian sini, di bagian groundnya. Kalian bisa lihat untuk titik groundnya di sini, dia ada tonjolan lagi yang membuat apinya itu bisa lebih fokus. Nah, seperti ini untuk tampilannya. Di bagian titiknya sini, ketemu dengan senternya sini, dia lurus, makanya tuh apinya itu nggak nyamber kemana-mana. Jadi bisa lebih fokus untuk pembakarannya. Jadi mungkin kalau ada yang bertanya apakah aman pakai eco standar dan busi iridium, jawabannya aman. Jadi saya sudah 2 tahun lebih pakai busi iridium walaupun pakai merek lain, dan saya coba lagi untuk merek KNZ ini. Jadi hasilnya seperti ini, jadi aman saja. Sampai 1000 km ya masih aman sekali seperti ini ya. Dan untuk di bagian ringnya ini kan terbuat dari tembaga, jadi nggak mungkin bisa berkarat. Jadi alasan saya pakai busi iridium dari KNZ ini karena saya lihat di sini di bagian groundnya sini kan ada titiknya juga. Jadi efeknya ternyata lebih bagus daripada busi iridium merek lain. Ini bisa lebih fokus lagi. Dan kalian saya jelaskan tadi untuk konsumsi bahan bakarnya bisa sedikit lebih hemat, businya lebih fokus, percikan apinya besar dan stabil, kondisi panas pun tetap enak dipakai. Jadi apakah worth it? Menurut saya ini worth it untuk brand KNZ pakai busi seperti ini. Untuk Satria pakai busi ini aja, double iridium. Ini bagus. Jadi menurut info yang saya dapat, busi yang 3 cabang seperti ini cocok untuk motor trail atau motor terabas. Karena alasannya lebih hemat busi. Jadi kan kalau yang 3 cabang seperti ini di bagian groundnya ini lebih awet dibandingkan dengan yang 1 ground seperti ini. Jadi kan kalau motor trail itu bisa dipakai berkali-kali dengan busi yang sama dan juga masuk ke hutan berjam-jam. Yang 3 cabang ini lebih awet dibandingkan yang 1 cabang ini. Kalau yang 1 cabang ini kan cepat terkikis di bagian sininya, di bagian groundnya. Kalau yang 3 ini kan ada 3, jadi percikan apinya ini bisa berganti-gantian, jadi lebih awet. Jadi itu alasannya untuk motor trail atau motor terabas pakai busi yang 3 cabang seperti ini. Dan untuk busi KNZ ini cocoknya untuk motor apa saja sih? Jadi yang model seperti ini, yang model dratnya seperti ini yang panjang, dan untuk lingkaran dratnya untuk Suzuki, untuk motor yang saya sebutkan nanti itu cocoknya untuk di Yamaha. Ini untuk keluarga Yamaha, cocoknya untuk Jupiter MX yang all maupun yang new, kemudian MS King, Fiction all ataupun yang new, R15, R15 VVA, Yamaha Sabre, MT15, Yamaha XSR, WR, NMAX all maupun yang new, sama dengan Aerox juga, Lexi dan R25. Kalau untuk Suzuki ada di Satria F150 yang karbu, kemudian Satria injeksi yang seperti sekarang ini, kemudian GSX. Untuk Matic-nya ada Suzuki Shooter dan Address. Dan untuk Honda, ini Honda lumayan banyak. Ada di Kirana 125, Karisma 125, Supra X 125, Honda Blade 110, Beat yang karbu, kemudian Honda Speci, Beat FI, Scoopy FI, Beat Street, Beat Pop, kemudian ada Scoopy ESP, Vario 125, Vario 150, PCX, ADV, Sonic, CBR 150, CB 150 dan CRF. Kalau untuk Kawasaki saya belum tahu. Nah, ini untuk CRF cocok pakai yang ini, yang Gold Series. Jadi kesimpulannya untuk brand KNZ ini bagus, menurut saya bagus untuk pemakaian harian.